Mohon perhatiannya, cerita ini mengadaptasi dari kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Tetapi, kisah tidak sepenuhnya sesuai dengan kisah aslinya. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu di suatu pagi, dengan hembus angin sejuk di daerah Tumapel, terlihat seorang pemuda yang sedang terbaring tidur di teras rumah. Tak lama kemudian, seorang laki-laki tua menghampirinya. Nak, bangunlah. Mengapa kau tidur di sini? Apa yang terjadi padamu? Maaf Tuan, saya tidak sengaja tertidur di sini. Semalam saya sangat kelelahan. Setelah itu saya tidak ingat apapun lagi. Perkenalkan, namaku Longgawe. Oh iya, lebih baik kau masuk ke rumahku dulu, Nak. Saya Ken Arok. Baik, terima kasih Tuan. Duduklah, Ken Arok. Ini, minumlah dulu. Terima kasih Tuan. Aku ingin menyampaikan sesuatu padamu. Perihal apa Tuan? Jangan panggil Tuan, panggil saja Paman, supaya lebih akrab. Baiklah Paman. Aku sering mendengar namamu, bahwa engkau adalah pemuda yang gagah berani. Namun, aku mulai sering mendengar sifat burukmu. Jika engkau mau berubah, aku siap membantumu. Aku memiliki tempat yang baik untukmu. Di manakah tempat itu Paman? Di tempat itu, engkau akan mengabdi kepada Karuta Kuntulanku, pemimpin daerah Tumapel. Ia sedang mencari pengawal pribadi dan aku sangat yakin kau pasti diterima. Baiklah Paman. Keesokan harinya, Longgawe mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk diperkenalkan kepada Tunggul Penentu. Salam hormat Paduka. Iya Longgawe. Ada apa sehingga kau datang ke sini begitu pagi? Hamba sedang menemukan pengawal yang cocok untuk pengawal pribadi Paduka. Perkenalkan, namanya Ken Arok. Suatu kehormatan jika Paduka menerima hamba sebagai pengawal pribadi Paduka. Ya, aku memang sedang membutuhkan pengawal pribadi. Dan kau tidak perlu khawatir Ken Arok. Longgawe ini adalah orang kepercayaanku. Aku sangat percaya dengan pilihannya. Maka saat ini kau kuterima menjadi pengawal pribadi. Terima kasih Paduka. Hamba berjanji akan bekerja sebaik mungkin. Ken Dedes, istriku, kemarilah. Paman, cantik sekali wanita itu. Memang, tapi kau harus ingat Ken Arok. Dia adalah istri Paduka, jadi jangan memandanginya seperti itu. Baiklah Paman. Duduklah di sampingku, Arinda. Wahai Ken Arok, perkenalkanlah, ini adalah istriku, Ken Dedes. Dan Adinda, perkenalkanlah, ini adalah Ken Arok, pengawal kendali. Salam kenal wahai permaisuri. Kamu memang cantik, Ken
cantik. Dan dia juga diramalkan akan menurunkan keturunan yang akan menjadi para raja di masa yang akan datang. Benarkah kawan? Ya, semua orang sudah tahu itu. Karena Paduka Tunggul Ametung pernah melihat kaki bagian bawah Kendedes bercahaya. Sungguh tampan sekali pria itu. Siapa ya kira-kira namanya? Apalagi senyumannya, manis sekali. Kau ini kemana saja? Kau tidak tahu dia siapa? Memangnya dia siapa? Kau tahu? Jelaslah aku tahu. Aku kan selalu tahu banyak hal, apalagi tentang pria tampan dia. Ya ampun, benar-benar tampan pria itu. Cepatlah katakan siapa dia. Kau pasti pura-pura tahu saja kan? Padahal sesungguhnya kau tidak tahu siapa dia. Siapa bilang? Dia itu adalah pengawal pribadi Paduka Tunggul Ametung yang baru. Benarkah? Itu artinya dia akan tinggal di sini. Berarti aku akan melihatnya setiap hari. Senangnya. Awas saja kalau ganjeng di depannya. Kalian sedang membicarakan apa sih? Sepertinya asik sekali. Apakah hidangan untuk makan malamnya sudah selesai? Belum. Oh ya ampun, hidangannya belum matang. Kalian ini bagaimana sih? Sebentar lagi makan malam. Tenanglah sebentar, ini sebentar lagi juga selesai. Tenang saja. Tenang bagaimana? 15 menit lagi makan malam. Cepat selesaikan. Iya, berisik. Dan Tunggul Ametung untuk pergi keluar istana. Dan Tunggul Ametung pun meminta Ken Arok untuk mengawal Kendedes. Di perjalanan, Kendedes tiba-tiba tersandung batu dan terjatuh ke pangkuan Ken Arok. Ternyata apa yang dikatakan paman benar. Kaki bagian bawah Kendedes benar-benar memancarkan cahaya. Setelah kejadian tersebut, Ken Arok pun mulai terobsesi ingin memiliki Kendedes. Karena ia sedari awal sudah terpesona dengan Kendedes. Dan sekarang, ia pun percaya bahwa ramalan itu akan terjadi di masa depan. Kehalangin kamu. Beberapa hari kemudian, Ken Arok pun menemui
berikanlah aku keris paling sakti yang pernah kau lihat. Akan kubayar berapapun harganya. Baiklah anak muda, akan kubuatkan kau keris yang paling sakti di jagat raya ini. Namun mungkin waktunya agak lama, 5 atau 6 bulan baru engkau bisa mengambilnya. Tak masalah Ki, yang terpenting kerisnya sesuai pesananku yaitu sakti. Baiklah Ki, kalau begitu aku pamit. Silahkan. 3 bulan kemudian, Ken Arok merasa gelisah karena ia harus menunggu 3 bulan lagi untuk keris tersebut selesai dibuat. Aku harus menunggu 3 bulan lagi untuk menghabisi tunggul itu. Oh tidak, itu terlalu lama. Sekarang saja aku sudah tidak tahan melihat lengan mereka dedes. Ya, tidak, aku harus menemui Empu Gandring sekarang juga. Ki, bagaimana keris pesananku? Sabarlah wahai anak muda. Sudah kubilang, aku butuh waktu 6 bulan untuk membuat keris ini. Jadi, kau bisa datang kemari 3 bulan lagi. Tidak Ki, itu terlalu lama. Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Aku ingin mengambilnya sekarang. Tapi anak muda, keris ini belum sempurna. Aku sudah tidak peduli, sempurna atau tidak, aku ingin keris itu sekarang juga. Aku sudah tidak sabar ingin menghabisi tunggul Ametu. Apa? Kau ingin menghabisi tunggul Ametu dengan keris ini? Tidak, anak muda. Tidak akan aku berikan keris ini padamu. Apa urusanmu Ki? Cepat berikan keris itu padaku. Tidak, tidak, Ken Arok, tidak. Baiklah Ki, kalau begitu aku akan merebutnya dengan cara kasar. Ken Arok dan Empu Gandring pun berkelahi. Lalu, keris itu direbut oleh Ken Arok serta ditusuknya oleh Empu Gandring. Demi ujung ajalnya, Empu Gandring sempat menumpahkan kutukan kepada keris itu yang dipegang oleh Ken Arok. Benar-benar tak tahu menunggu Ken Arok. Keris itu suatu saat akan menurunkan keturunan-keturunan. Jangan itu Ken Arok. Empu Gandring pun meninggal dan Ken Arok pun meninggalkan jasanya yang sudah terbujur kaku sendirian. Setibanya di kerajaan, Ken Arok, apa yang kamu bawa itu? Bolehkah aku melihatnya? Tentu saja, ini kerisku, sangat sakti. Kau suka? Wah, bagus sekali. Aku suka. Boleh aku meminjamnya? Boleh. Benarkah Ken Arok? Boleh tidak? Aku mau mengaku kepada teman-teman bahwa keris itu milikku. Mohon Ken Arok, aku ingin membuat mereka terkesan. Silakan saja, aku tidak masalah. Wah, kau baik sekali Ken Arok. Terima kasih. Kalau begitu, aku pinjam dulu ya. Ya, keris itu justru bukan setelah itu Kebo Ijo pun pergi dan memamerkan keris itu ke seluruh desa, bahkan ke seluruh bagian istana. Hai, lihatlah apa yang kubawa. Memangnya apa yang kamu bawa itu? Ini keris baru milikku, sakti Madraguna. Kalian pasti tidak punya kan? Allah, aku tidak percaya itu keris milikmu. Coba lihat keris milikmu itu. Sekedar memastikan saja. Wow, alangkah bagusnya keris ini. Bentuknya, lekuannya, dan warnanya sangat mempesona. Tetapi tidak dengan pemiliknya. Alah, kau pasti bohong kan? Pasti kau terpukau dengan keris ini. Ngarep sekali kau. Bolehkah aku melihat kerismu itu? Silakan. Bagaimana? Indah kan? Apakah kau mau meminjamnya? Benarkah?
sudi meminjamkannya? Ya, tentu saja tidak. Kenapa? Ini kerismu, terima kasih ya. Tapi kau jangan memperlihatkan kepada orang-orang kalau keris ini milikmu. Soalnya mereka sudah mengira bahwa keris ini milikku. Kau tenang saja, keris ini tidak akan dikeluarkan. Aku membelinya hanya untuk sekedar koleksi besar. Sekali lagi, terima kasih ya Kenaro. Keesokan harinya Ken Arok datang menemui Tunggul Ametung. Kenaro, kemarin baru saja Tumapel mendapatkan penghargaan ini dari pemerintah kota. Sayangnya, kau tidak mendampingiku kemarin. Padahal penghargaan ini juga berkat bantuan. Tidak perlu berlebihan, Paduka. Hamba sangat senang apabila hamba membantu Paduka. Paduka, itu ada serangga di punggungku. Wah ya, tolong Kenaro, tolong singkirkan binatang ini. Apa yang kau lakukan, Kenaro? Aku hanya ingin membunuhmu karena aku muak melihat kau selalu bersama Ken Dedes. Sebenarnya apa maumu? Aku hanya ingin memiliki Ken Dedes. Apa? Kau ingin memiliki Ken Dedes? Dan mengambilnya dariku? Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tunggal Ametung pun melawan Ken Arok. Akan tetapi Tunggal Ametung tidak dapat menahannya. Dan Tunggal Ametung pun mengingkari tusuk oleh keris Ken Arok hingga ia meninggal di tempat itu. Dan tak lama Ken Dedes pun datang. Apa yang kau lakukan pada suamiku? Dengarlah Ken Dedes, aku melakukan ini untukmu, demi kau. Untuk apa? Aku tidak menyangka kau seperti itu, Arok. Aku tahu kau tidak nyaman dengannya. Kau hanya menggunakan topeng kebohonganmu di depanmu. Kau sebenarnya tersiksa. Kau selalu menangis setiap malam. Aku tahu itu. Kau tahu dari mana, Arok? Tak penting. Yang terpenting, aku sudah membebaskanmu dari laki-laki keji dan busuk ini. Tolong jaga rahasia ini, Ken Dedes. Tolong, prajurit, kemarilah. Apa yang terjadi dengan Paduka? Paduka dibunuh oleh seseorang, dan yang mulia Ken Dedes telah menemukannya seperti ini. Dan tolong cari siapa pembunuhnya. Dia harus dihukum mati. Lantas, apa yang kami bisa lakukan? Sedangkan kami tidak tahu siapa pembunuhnya. Keris ini, ya, cari siapa pemiliknya. Saya menemukan ini tergeletak di samping Paduka. Sepertinya dia panik hingga meninggalkan bukti. Sepertinya saya mengenali keris ini. Ini seperti tidak asing. Ya, ini adalah keris Boijo. Kemarin-kemarin ia mengeluarkan keris tersebut. Kau yakin tidak membunuhnya? Sangat yakin. Kemarin dia memamerkannya kepadaku. Bahkan dikerumuni orang-orang di istana juga. Baiklah, tolong jangan berisik. Kita akan menangkapnya agar ia tidak kabur. Dan setelah ini, kita akan menyemayamkan Paduka Tunggul Ametung. Lalu kita langsung tangkap si Boijo. Ken Dedes, apakah kau masih marah padaku? Aku tidak tahu harus mengatakan apa padamu. Apakah aku harus berterima kasih bahwasanya kau telah membebaskanku, atau apalah aku tak paham dengan semuanya. Jadi, kau yang membunuh Paduka? Bukan aku Ken Arok. Sungguh
Kebo Ijo pun meninggal sebelum mengatakan bahwa keris itu sebenarnya adalah milik Ken Arok. Beberapa minggu kemudian, Ken, Dedes, sudah lama aku memendam perasaan ini kepadamu. Aku sungguh mencintaimu. Maukah kau menjadi istriku? benarkah? Apakah ini alasannya kau menunggu-nunggu? Ya, benar. Aku melakukannya karena aku benar-benar mencintaimu. Apakah aku bisa mengajakmu? Apakah kamu menolakku? Aku tentu tidak berani menolakmu. Jadi, maukah kau menjadi istriku? Baiklah, bersedia. Ken Arok dan Kades pun akhirnya menikah, dan Ken Arok akhirnya naik tahta menggantikan Tunggul Ametung. Beberapa waktu kemudian, kaum Brahmana menghampiri Ken Arok untuk menaklukkan kerajaan Kediri. Atas kemampuannya, Ken Arok pun dapat menaklukkan kerajaan Kediri dan mengganti nama kerajaannya menjadi Kerajaan Singosari. Beberapa tahun kemudian, anak Kades yang dikandung dari sebelum Tunggul Ametung meninggal kini sudah dewasa dan mengetahui sebuah kenyataan pahit. Ibunda, mengapa Ayahanda lebih menyayangi Tohjaya daripada aku? Maafkan ibunda, duhai anakku. Ibunda telah menyembunyikan hal ini darimu. Apa yang telah ibu sembunyikan dariku?
Aku akan membunuhmu, Kenaro. Itulah balasan untukmu, Kenaro. Apa yang telah kau lakukan? Aku hanya membalas perbuatannya, Ibu. Aku tidak mengharapkan ini, wahai anakku. Karena Ken Arok sudah membuat ibu bahagia. Dan ibu pun mencintai Ken Arok. Apa yang kau lakukan, wahai Ibunda? Aku terpaksa melakukan ini. Maafkan aku, wahai Ibundaku. Aku tidak akan membuat hal itu terjadi lagi. Maka aku akan mengakhirinya. Kisah perjalanan cinta Ken Muhammad Fikriana sebagai Ken Arok, Nur Rahina sebagai Ken Dedes, Muhammad Edi Saleh sebagai Nunung Agung dan Agus Sohani, Lekri Nurabina sebagai Loko Wedangan Dugan, Mutiara Esmagirian, Muhammad Fauzan Bayu sebagai Sejur, Maulana Louis sebagai Mawar Hijau, Indara Ayu, Indira Nurul, dan Ajia Zainal Hasan sebagai Daya. Istana Dia, Nadilan,
Terima